Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar kembali tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, teman-teman, untuk pelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul dan juga sifat yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Dan kemudian ada juga cara kita mengimani Nabi dan Rasul. Nah, langsung saja ya teman-teman ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat wajib Nabi dan Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Jadi, sifat wajib Nabi dan Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Di sini ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya jujur atau berkata benar. Jadi tidak pernah berbohong. Kemudian amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Jadi amanah ini seperti ini ya teman-teman ya. Ketika Allah memberikan wahyu kepada nabi, seorang nabi atau rasul, pasti Nabi dan Rasul ini menyampaikan kepada umatnya secara benar. Nah, ini namanya amanah. Jadi dapat dipercaya. Jadi seorang Nabi dan Rasul itu selalu dapat dipercaya. Kemudian ada tablik, artinya menyampaikan. Ya, begitu Nabi dan Rasul mendapatkan wahyu, maka wahyu tersebut akan disampaikan. Nah, bedanya kan kemarin sudah ya teman-teman ya, kalau Nabi mendapatkan wahyu tersebut tidak wajib untuk disampaikan atau disebarkan atau diajarkan. Tapi kalau Rasul begitu mendapat wahyu tersebut wajib untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang keempat ada fatonah. Fatonah ini artinya pandai. Jadi semua Nabi dan Rasul itu pintar atau pandai. Nah, inilah sifat wajib Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita belajar tentang sifat mustahil Nabi dan Rasul. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama di sini ada kizib. Kizib artinya dusta atau bohong. Jadi begini ya teman-teman ya, sifat mustahil ini sama artinya dengan lawan kata dari sifat wajib atau kebalikannya. Kalau tadi ada sidik itu lawan katanya yaitu kizib. Kemudian yang kedua ada khianat, ini lawan kata dari amanah atau tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga ada kitman. Kitman ini lawan kata dari tablik atau menyembunyikan ya. Kitman ini artinya menyembunyikan. Yang keempat ada balada. Balada ini artinya bodoh. Balada ini lawan kata dari fatona. Selanjutnya sifat jaiz Nabi dan Rasul. Nah teman-teman, Nabi dan Rasul memiliki satu sifat yang dinamakan sifat jaiz. Sifat tersebut dinamakan a'rodul basyariyah. Apa yang dimaksud dengan a'rodul basyariyah? Yaitu sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul sama dengan yang dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya ya teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini, makan. Nah, manusia lain kan selain Nabi dan Rasul kan juga punya sifat makan. Kemudian minum, tidur. Nah, terus kemudian ada lagi ngantuk. Nah, itu termasuk dari sifat jaiz Nabi dan Rasul. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Baik, selanjutnya kita belajar tentang cara mengimani Nabi dan Rasul. Yang pertama, kita harus mengetahui riwayat kehidupannya. Kita ambil contoh Nabi Muhammad karena saya sangat mengidolakan Nabi Muhammad. Jadi saya mengambil contoh Nabi Muhammad.
mengetahui riwayat kehidupannya. Jadi kita harus tahu hidupnya Nabi Muhammad itu seperti apa. Kita harus tahu riwayatnya seperti apa. Misal kita tahu nama orang tuanya, nama kakeknya, kemudian nama istrinya, terus nama anaknya. Nah, jadi itu seperti itu namanya riwayat kehidupan. Kemudian ada juga mengamalkan syariat yang dibawanya. Nah, karena Nabi Muhammad ini kan yang dibawakan kan ajaran Al-Quran ya, Al-Quran. Nah, kita harus mengamalkannya. Kemudian sholat 5 waktu itu kan berasal dari Nabi Muhammad. Nah, kita harus mengamalkannya juga. Kita harus sholat 5 waktu. Itu cara mengimani Nabi dan Rasul. Kemudian ada juga kan perintah untuk haji. Ada perintah untuk berkurban. Nah, itu kan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Kita juga harus mengimaninya apa? Mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, meneladani akhlaknya. Pastinya teman-teman ya, Nabi dan Rasul itu memiliki akhlak yang mulia. Seperti halnya tadi sifat yang dimiliki oleh Nabi, sifat wajibnya, yaitu siddiq. Siddiq itu jujur, berarti kita harus berbuat jujur. Kita juga harus berbuat amanah. Kita juga harus berbuat tabligh atau menyampaikan. Misalnya seperti ini, kita dapat ilmu, sebuah ilmu. Nah, ilmu itu tidak boleh dipendam sendirian. Jadi teman-teman, ilmu itu harus kita ajarkan juga. Jadi seperti itu, tidak boleh dipendam sendirian. Kemudian fatona artinya cerdas. Kita juga jadi orang, kita juga harus cerdas, kita harus pintar, harus pandai. Kemudian yang keempat, banyak membaca sholawat Nabi. Nah, ini adalah cara-cara kita mengimani Nabi dan Rasul. Baik teman-teman, ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman ya.